orang-orangnya suka flexing. Makanya teman-teman jangan heran kalau misalnya melihat orang-orang tuh suka banget ngeposting soal anniversary misalnya. Terus juga orang-orang banyak yang ngeposting soal wedding gitu. Atau teman-teman yang ngeposting soal apa ya namanya abis lulus sidang skripsi atau keterima di tempat kerja gitu dan berbagai hal yang harus wajib diflexingkan gitu. Iya benar, post wisuda tuh kayaknya teman-teman bakal lebih sering banget lihat di Instagram ya, di TikTok juga ada sih, tapi kayaknya kalau di Instagram tuh jadi kayak ajang wajib untuk mamerin itu di Instagram gitu. Nah, lanjut ke poin nomor tiga, personal branding. Karena Instagram ini dikenalnya sebagai tempat untuk flexing, makanya sekarang tuh Instagram udah jadi tempat buat personal branding alias ngeflexingin skill atau persona kalian yang emang menjual banget gitu. Misalnya kalian suka make up, ya udah personal brandingnya bikin as a beauty enthusiast gitu. Atau misalnya kalian adalah orang yang ambis banget waktu kuliah, ya udah tinggal bikin personal branding gimana caranya kuliah dapat IP 4 misalnya gitu segala macam ya. Nah, kalau kalian jadi sosial media spesialis terus si target market dari produk perusahaannya itu di range usia 18 sampai 29 tahun dan karakter audiens yang mau di apa namanya mau dituju tuh seperti yang aku mention di sini, mungkin Instagram bisa dipertimbangkan gitu untuk jadi channel marketing teman-teman gitu. Karena kalau berdasarkan pengalaman aku ya, jadi sosial media spesialis tuh kalian enggak yang harus menguasai atau ditempatkan di berbagai platform gitu. Kalau dari pengalaman aku pernah jadi sosial media spesialis khusus pegang Twitter doang. Dan yang terakhir aku pernah pegang khusus Instagram doang gitu. That's why teman-teman yang mau jadi sosial media spesialis harus aware juga nih sama karakter audiensnya seperti apa gitu ya. Terus lanjut yang kedua adalah LinkedIn. Nah, LinkedIn itu biasanya diisi sama fresh graduate ya kan dari umur 22 sampai 50 tahun. Nah, karakteristiknya gimana sih? Ya seperti yang kita tahu ya, usernya itu sangat-sangat profesional gitu. Dan mereka itu suka banget berdiskusi. Kalau kalian notice ya, misalnya nih ada satu content creator di LinkedIn yang ngeposting tips copywriting gitu. Kalau kalian buka komennya, itu pasti banyak banget orang yang dengan senang hati uh, ngasih pendapat mereka tentang kontennya gitu. Bahkan gak jarang juga mereka untuk kayak ngasih masukan gitu di dalam postingan tersebut gitu. Nah, itu karena menurut aku sih karena link itu memang tempat yang tepat untuk berdiskusi gitu ya, flexing-flexing dikit lah, oh ternyata opini gue meter ya gitu. Itu di LinkedIn ya, dan di LinkedIn itu usernya cenderung hati-hati dan kaku ya menurut aku, karena kalau kalian ngetik komen atau mau sharing sesuatu itu pasti pakai bahasa yang korporat banget lah mungkin bahasanya ya, enggak yang apa ya sesantai di IG atau bahkan di TikTok gitu, itu di LinkedIn. Terus juga di Twitter nih ya, Twitter nih hampir sama kayak Instagram, jadi audiensnya ada dari umur 18 sampai 29 tahun. Nah, yang agak uniknya nih dari Twitter, oh ini ada yang komen nih, LinkedIn tempatnya HRD main sosmed, benar-benar. Makanya ketika kita buka LinkedIn tuh sebenarnya sedikit serem, tapi nggak apa-apa lah gitu daripada nggak punya LinkedIn ya. Menurut aku semua orang harus punya LinkedIn sih buat ketemu peluang baru gitu ya. But anyway, di Twitter itu orang-orangnya suka banget curcol, dan jadi nggak heran kalau teman-teman banyak menemukan akun-akun anonim, karena aku pun begitu. Aku tuh juga punya akun Twitter yang anonim, dan iya bener banget akunnya digembok lagi. Soalnya kadang juga agak takut ya untuk dirujak, tapi selagi kita bisa bijak ya menggunakan sosial media, harusnya jangan takut dirujak ya gitu. Orang-orang itu suka curcol dan kayak ya udahlah menganggap si Twitter ini tuh jadi kayak tempat untuk curhat aja gitu ya, benar-benar takut diviralkan yang jelek-jelek. Nah, tapi di Twitter tuh juga kadang topiknya serandom itu gitu. Aku kayaknya pernah nemu postingan yang benar-benar ngebahas soal apa ya, aku lupa, pokoknya berbau kucing gitu. Cuman menurut aku random banget topiknya gitu. Kalau nggak salah nanyain
menu makan kucing, menu diet kucing kalau nggak salah ya, itu topiknya menurut aku random menurut aku ya. Bagi bagi beberapa orang gak random, tapi menurut aku random gitu. Dan di Twitter tuh orang-orangnya suka banget diskusi, hampir mirip kayak LinkedIn. Makanya si LinkedIn sama Twitter tuh masuknya ke social networking, karena mereka juga suka banget berdiskusi. Apalagi kalau ini ya, kalau di base-base gitu kan orang-orangnya suka, bukan orang ya, apa sebutannya, sendernya tuh suka nanya, what do you think gitu, menurut kalian gimana nih. Dan kalau kalian buka threadnya, buka tweetnya itu banyak banget yang mau diskusi gitu. Cuman sayang aja ya sekarang tuh kayak kehalang ini apa namanya, affiliate. Jadi komentarnya tuh banyak ini banget, banyak yang jualan gitu. Itu curhatan aku sih, by the way. Oke, terus ada yang bilang nih, Twitter emang ditinggal bentar bisa ketinggalan banyak topik. Bener banget. Makanya kalau di Twitter tuh kayaknya harus melek, eh, harus harus apa ya, harus melek dan harus cepet gitu kalau di Twitter gitu ya. Iya kan, bener, bukan aku doang, malas ada affiliate-nya di Twitter. Sama aku banget. Aku juga malas banget tuh kalau buka Twitter akhirnya banyak affiliate gitu. Kak Adifa penyampainya background-nya masih mirror. Maaf ya, aku tuh sebenarnya ini di iPad ya. Nah, aku agak katro nih, ulik-ulik ininya kamera, jadi mohon maaf teman-teman jika mengganggu. Nanti next sesi aku benerin ya supaya nggak mirror. Oke, Oke, lanjut ya. Nah, yang unik tuh di ini nih, di YouTube. Karena YouTube tuh bisa bisa semua umur gitu. Kalian kalau nemuin anak kecil main YouTube, main ini, apa ya, aku lupa nama nama channelnya. Digital Circus. Nah, keponakan aku tuh sering banget nonton Digital Circus ya. Mungkin ada teman-teman yang relate. Karena memang YouTube tuh untuk semua umur. Terlepas dari itu ya kan, karena YouTube memang ada segmen YouTube Kids ya kalau nggak salah, terus juga YouTube, eh YouTube apa apa YouTube Premium, bukan, YouTube Family gitu, sama YouTube yang reguler gitu. Skibidi bener-bener Gen Alpha banget, soalnya keponakan aku Gen Alpha, jadi Skibidi tuh nyarinya di YouTube. Aku aja tahu Skibidi dari YouTube gitu. Benar-benar benar. Skibidi, benar Skibidi Papa gitu. Maaf, maaf. Nah, untuk karakter audiensnya sendiri tuh di YouTube ya, itu tuh usernya sangat-sangat mandiri, teman-teman. Jadi mereka bakal mencari informasi yang udah pasti mereka butuhin. Misalnya, aku pernah cari informasi atau konten tuh tentang HP kelelep air harus direndam di beras. Aku cari itu di YouTube dan ada dong. Sumpah ada. Terus juga aku pernah nyari HP bekas harga 2 jutaan tapi masih worth it gitu. Itu ada semua di YouTube. Dan itu tuh jadi karakter audiens yang memang behaviornya menurut aku agak beda. Karena mereka ke YouTube tuh mencari informasi yang udah pasti mereka mau cari gitu. Beda dengan di TikTok atau di Instagram, mungkin kita lebih lebih mudah ke distract ya, karena kontennya tuh terlalu banyak banget lah kalau di Instagram sama di TikTok gitu ya. Itu untuk di YouTube gitu. Kemudian di Facebook ya. Di Facebook itu umurnya dari 25 sampai 54 tahun. Dan menurut aku tuh ya, ini menurut aku ya, di Facebook itu karakternya orang-orangnya suka ngobrol dan sharing di komunitas yang menurut aku agak mirip-mirip ya, mirip-mirip kayak di Twitter gitu. Cuman ya itu karena aku lumayan udah agak jarang nih main Facebook ya. Jadi setahu aku ini apa namanya, kayak gitu gitu ya karakter audiensnya gitu. Terus ada yang bilang nih, ibu aku suka kirim link Facebook. Benar, karena ini kan range usianya tuh 25 sampai 54 tahun. That's why mungkin mamis-mamis tuh lebih aktif di Facebook gitu. Untung ya ngirimnya link Facebook. Kalau aku sih sering dikirimnya juga link WA, link WA. Sama sih, sama link Facebook. Iya, bener. Kenapa ya ibu-ibu suka kayak gitu? Aku juga nggak tahu kenapa. Lanjut, TikTok. Nah, TikTok nih aku paling suka nih ngomongin TikTok karena aku tuh lagi into TikTok banget gitu. Aku bahkan bisa sampai begadang mantengin TikTok gitu. Kadang juga aku suka nonton live TikTok, itu seru banget. Nah, biasanya TikTok ini usianya ada di range 18 sampai 55 tahun. Tapi aku yakin ya, menurut aku, Cekodam. Ih, aku juga pernah soalnya nonton Cekodam itu. Nah, tapi anyway, menurut aku, um, di TikTok tuh kayaknya ada loh yang sampai kakek-kakek gitu. Aku soalnya pernah lihat
kakek-kakek gitu ya lagi live jualan 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 baju atau apa aku lupa gitu. Yang menurut aku meyakini ini mah ya kayaknya lebih dari 55 tahun tuh juga ada gitu di TikTok. Cuman mungkin memang populasinya nggak sebanyak itu gitu. Nah, iya, live Nona Baygon Kak. Apa tuh? Boleh sih nanti aku coba ya. Aku nonton, makasih loh. Terus ngomong-ngomong nih audiens karakternya itu, eh jujur aku ke distract lagi ada kakek-kakek live yang ngajarin bahasa Inggris pakai spion motor. Ih, kayak aku pernah pernah sih aku pernah nonton itu sekilas gitu ya. Nah, terus audiensnya TikTok tuh kayak gimana sih? Yang pertama, mereka itu sangat-sangat tidak mementingkan estetika. Buktinya ada yang live ngajarin bahasa Inggris pakai spion motor. Mungkin kalau si kakek-kakek itu mainnya di Instagram, mungkin agak dipolis dikit ya live-nya di whiteboard misalnya nggak di spion banget lah gitu. Intinya mereka memang tidak begitu mementingkan estetika gitu. Terus juga yang penting adalah seru, yang penting seru dan update sama tren. Karena aku pun gitu loh, ketika aku mau ngikutin dance yang lagi viral atau sound yang lagi viral tuh aku benar-benar buru-buru ambil HP langsung tag kontennya gitu. Detik itu juga karena aku FOMO. Aku nggak mau konten aku tuh kelelep atau bahkan aku kayak orang lain udah tren apa aku baru ngikutin tren yang itu gitu. Makanya orang-orangnya memang seperti itu ya menurut aku gitu. Terus juga kayaknya kalau di TikTok tuh orang-orangnya ini kalian pernah baca nggak sih ininya apa tuh komen-komennya tuh selalu ada aja gitu celetukannya. Aku kadang suka kok bisa ya gitu kepikiran untuk komen-komen yang selucu itu gitu ya teman-teman. Oke, next itu kan tentang karakternya ya. Nah, boleh Kak Syahid di next. Nah, maaf lagi nih ya, karena aku editnya tuh aku editnya dadakan, jadi ini si panahnya lupa aku high, tapi oke okay lah, nggak apa-apa. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih soal platformnya dan juga tentang karakter audiensnya gitu ya. Kalau kalian dapat offering jadi social media spesialis ataupun kalian mau udah aku menjadi content creator pertama kali di TikTok sorry di X misalnya ya, ada beberapa tahapan yang menurut aku mesti dipelajarin gitu. Yang pertama, ini ceritanya case-nya adalah kalian jadi social media spesialis di Twitter ya. Pertama-tama yang harus kalian ketahui adalah Twitter itu text-based interaction. Jadi orang-orangnya bakal lebih familiar dengan konten-konten yang isinya tuh teks. Ya, ya sekarang sih udah kayak blog ya, karena kan yang centang biru tuh apa ngetik tweetnya tuh udah bisa panjang gitu. Tapi yang jelas mereka akan lebih familiar dengan konten-konten yang sifatnya itu teks gitu. Terus juga audiensnya gimana sih? Audiens di Twitter itu random, random banget, bejir, random. Terus mereka tuh suka diskusi dan yang jelas sih mereka hobinya curcol gitu. Karena aku pun begitu. Nah, ketika teman-teman udah mengetahui nih karakter dari platformnya seperti apa, karakter audiensnya seperti apa, maka pendekatannya itu bakal lebih mudah gitu. Kalian bisa pilih konten-konten yang topik atau pembahasannya itu daily life gitu. Karena ya itu tadi si karakter audiensnya tuh suka curcol, suka ngomongin hal-hal yang berbau daily life gitu. Makanya pas jadi sosmed spesialis tuh topiknya jangan jauh-jauh dari itu. Gitu sih menurut aku ya. Terus juga kakaknya Gen Z banget, bener aku Gen Z. Terus juga yang kedua adalah diskusi hal yang lagi viral dan real time, bener banget. Pas kalian nanti kerja jadi sosmed spesialis, terus ada sesuatu yang viral di Twitter, itu bener-bener harus real time itu bikin kontennya. Aku nggak mau tahu, pokoknya harus real time banget. Karena seperti tadi kayaknya ada kakak siapa gitu yang bilang di Twitter tuh melek dikit udah ganti topik gitu ya. Jadi harus bikin konten yang real time banget. Nggak apa-apa, kontennya tuh nggak yang harus kayak dipikir-pikir banget ya. Yang penting tap in ke hal yang lagi viral itu seperti apa gitu. Terus lanjut yang ketiga nih. Yang jadi buat iya. Terus yang ketiga nih, kontennya itu harus tipenya yang storytelling, teman-teman. Jadi yang memang pernah nggak sih kalian baca gitu ya di komunitas marah-marah atau di komunitas murah-murah, dia nge-tweet kayak gini nih, kesel banget gara-gara apa akhirnya gue gini-gini gue spill deh di bawah gitu. Itu kan tipe-tipe yang storytelling gitu, tipe-tipe yang bikin orang penasaran dibandingkan kayak kalau di Twitter tuh udah nggak laku nih.
macam-macam konten yang 5 tips parenting gitu. Itu udah gak bakal kemakan banget teman-teman menurut aku ya. Dan iya sih harusnya kayak gitu ya. Jadi aduh ini siapa lagi yang thread Zize sama Raven, bener-bener iya kayak threadnya Zize sama Raven gitu. Mungkin buat kalian yang nggak tahu jangan sih, menurut aku jangan tahu ya, tapi tipenya itu harus yang storytelling gitu teman-teman, yang intinya bisa ngebuat orang tuh ngeklik si threadnya dan baca sampai habis gitu ya. Itu terus yang keempat adalah perbanyak interaksi yang melibatkan audiens. Nah kalau di Twitter itu kan juga masih ada fitur-fitur polling, terus fitur apalagi gitu aku lupa, itu harus dipakai. Pendekatan itu tuh harus dipakai sama social media spesialis yang kebetulan megang itu Twitter gitu. Mungkin buat contohnya aku bisa kasih di next slide ya Kak Asyaid. Nah, ini ya, aku ngasih contoh dari brand skin game. Buat cowok-cowok yang belum tahu skin game itu adalah ini brand beauty sama skincare sih, intinya dia skincare. Pokoknya intinya ini dia adalah brand skincare gitu ya. Tapi pendekatan dia di Twitter itu menurut aku oke gitu, cakep. Karena dia bener-bener pakai pendekatan yang daily life gitu. Dia nanya, pengen jajan deh nanti malam, bantuin minjem dong. Enaknya beli apa? Soalnya bingung. Padahal kan sebenarnya itu nggak ada hubungannya sama si skincare gitu. Skincare sama jajan hubungannya apa ya? Nggak ada gitu. Tapi mereka coba pakai pendekatan yang lebih sehari-hari aja, supaya apa, supaya orangnya tuh bisa engage, ditambah dia itu pakai polling gitu, dan ternyata yang menang adalah dimsum dibanding kebab gitu. Tapi kalau aku kayaknya prefer kebab ya dibanding dimsum gitu. Itu ya, mereka si skin game itu menurut aku cakep lah gitu, Twitternya gitu menurut aku ya. Terus yang kedua nih, dia tweet kayak apa ya, happy long weekend Warriors gitu gitulah intinya, yang sebenarnya kalau kita teliti tuh iya nggak ada sih, nggak ada kaitannya gitu loh sama si produk skincare-nya. Tapi ya nggak apa-apa, namanya sosial media ya, kalau kita ngebahas mulu soal produknya orang pasti bakal bosan gitu. Intinya itu kalau di Twitter menurut aku kalian juga lebih familiar lah gitu sama, benar benar ya, ada yang bilang biar relevan sama target customernya, Kak Ahmad Hanif, bener banget. Jadi kalau kalian jadi sosmed spesialis di platform manapun juga ya usahakan supaya bisa lebih relevan sama target customernya gitu. Oke, next Kak Syahid. Nah, maaf lagi nih, editnya agak kebut semalam. Nah, kayak gini ya. Lanjut, kalau tadi kan Twitter. Ini sekarang aku punya TikTok nih. TikTok ini adalah video based platform gitu. Mau kalian punya opini apapun, menurut aku yang lebih ngena, yang lebih bisa mancing audiens itu adalah formatnya video. Karena audiensnya tuh juga lebih familiar dengan format video. Mungkin oke lah, foto slide itu kan di TikTok juga banyak ya. Tapi aku sendiri, aku prefer untuk melihat dalam bentuk format video gitu. Itu adalah karakter dari platformnya gitu. Nah sekarang karakter audiensnya gimana sih? FOMO sama tren yang tadi aku bilang. Mereka tuh bener-bener kayak takut banget kalau ketinggalan tren yang lagi viral di waktu tertentu gitu. Dan intinya TikTok itu dijadikan wadah untuk seru-seruan, teman-teman, gak yang seserius itu banget gitu. Kalaupun nanti teman-teman jadi spesialis di perusahaan yang kesannya produknya serius gitu ya, kayak apa mungkin nanti jual apa ya, aku bingung deh. Misalnya kalian jual laptop gitu kan, ya usahakan untuk konten-kontennya itu selalu seru gitu, nggak yang seserius itu. Makanya pendekatannya itu teman-teman bisa pakai pendekatan konten yang catchy. Terus juga pakai konten yang scrappy. Scrappy konten tuh jadi konten yang benar apa adanya, low effort, tapi hasilnya tuh maksimal gitu. Mungkin teman-teman pernah lah nemu konten yang menurut kalian tuh, kok ini kontennya benar-benar sederhana gitu, bahkan kameranya aja tuh gerak dan gak stabil gitu, tapi tetap kontennya naik gitu. Itu banyak banget ditemukan di TikTok. Terus juga selanjutnya kalau bikin konten di TikTok itu durasinya harus sependek mungkin. Unless kalian adalah content creator yang namanya udah besar banget, atau kalian melihat klarifikasi klarifikasi dari content creator itu kan biasanya panjang banget nih, mau nggak mau tontonin kan, itu jadi tugas netizen gitu. Itu pasti durasinya beda gitu, durasinya panjang. Tapi lain halnya ketika kalian jadi sosmed spesialis di perusahaan yang baru merintis gitu, durasi pendek tuh juga nggak apa-apa menurut aku, itu masih oke gitu. Terus yang kedua, tiga, empat, yang keempat itu adalah gampang di share teman-teman. Jadi
bikinlah konten yang emang gampang di-share. Gampang di-share tuh maksudnya apa sih? Ya entah itu yang relate, entah itu yang lucu banget, atau yang informatif banget gitu. Intinya gampang di-share. Terus yang terakhir adalah wajib update sama tren gitu. Jadi kalau baik di Twitter atau di TikTok menurut aku sama-sama wajib update sama tren gitu. Oke, boleh kita lihat contohnya. Nah, ini aku ngambil dari TikToknya Female Daily Network. Buat teman-teman yang belum tahu Female Daily Network, jadi intinya dia adalah sebuah beauty media terbesar di Indonesia, di mana kontennya itu tentang skincare dan makeup dan seputar wanita gitu. Kalau kalian lihat di Instagramnya, mungkin ya kalian gak bakal nemuin desain konten yang seapa adanya seperti ini gitu. Ini sebenarnya video, tapi aku screenshot biar lebih jelas. Kalau nggak salah ini kayaknya video deh bener. Jadi kalau di Instagramnya kalian nggak bakal nemuin apa konten yang se effortless ini gitu, kayak foto terus tinggal dikasih teks gitu. Tapi kalau di TikTok ini gini tuh laku gitu, karena orang bisa langsung nerima informasinya. Kayak ini apa ya, aku lupa ya, pakai MUA ya, pakai MUA spesial gitu, aku lupa. Mereka langsung bisa cari tahu siapa aja content creator atau artis yang pakai MUA tersebut. Ditambah waktu itu konten tentang MUA ini tuh lagi happening banget karena Baby Sabina baru nikah pakai MUA itu gitu. Jadi timingnya tuh bener-bener kayak, udah deh, ini ada timing yang pas nih, lagi ada yang viral, detik itu juga langsung dieksekusi. Walaupun kontennya sesederhana ini, foto dan teks doang gitu. Tapi kalau nggak salah itu kontennya juga rame banget gitu ya teman-teman. Itu buat di, sorry, itu buat di TikTok ya. Terus, oke, boleh di next slide lagi. Nah, maaf lagi nih karena ngeditnya kebut semalam. Lagi. Nah, dari tadi kita udah ngebahas soal sosial media platform itu gimana, karakternya gimana. Tapi pertanyaannya, kenapa teman-teman yang hadir malam ini tuh harus ngerti soal sosial media persona dan audiensnya? Jadi aku punya dua learning. Yang pertama ini adalah buat teman-teman fresh graduate, job seeker yang mau personal branding, ini menurut aku wajib banget tahu soal basicnya sosial media gitu. Benar, buat pilih yang tepat. Karena apa teman-teman, zaman sekarang, entah ya kalian merasa relate atau enggak, punya CV dan porto aja tuh enggak cukup buat apply kerja sekarang gitu. Orang-orang mungkin, orang-orang di luar sana yang melakukan personal branding, mungkin lebih mudah dan cepat di-hire oleh perusahaan atau di-notice sama HR, karena hire nih gitu. Mereka muncul dan mudah ditemukan oleh HR. Tapi kalau teman-teman yang cuma punya CV dan porto tapi HR-nya nggak bisa notice, itu agak susah ya menurut aku. Entah entah karena memang HR-nya juga lebih apa ya, lebih suka mencari kandidat yang udah show di sosial media atau gimana gitu, aku nggak tahu. Tapi yang aku rasa cuma punya CV dan porto aja tuh nggak cukup gitu. Kalian juga butuh personal branding untuk marketingin diri kalian gitu. Kalaupun kalian adalah sosok kandidat, sosok itu. Kalau kalian pun adalah sosok kandidat yang benar-benar cakep banget ya, CV aman lah, porto banyak, bagus-bagus, bisa kerja sama brand-brand terkenal gitu. Tapi kalau nggak ada HR yang tahu soal kemampuan kalian, ya gimana gitu. Kalian nggak bakal ternotis. Benar-benar nih, benar banget ke Ahmad, fresh graduate lagi coba usaha istiqomah buat konten di TikTok sama IG. Bener banget, menurut aku keep going aja teman-teman. Udah jangan musingin editingnya gimana ya, atau enggak followersnya belum naik atau gimana, enggak apa ya teman-teman, tetap tetap diteruskan aja selagi teman-teman tahu ternyata tuh tepat gitu ya. That's why teman-teman harus mulai personal branding. Nah, ketika udah mau mulai personal branding nih ya, terus pilihlah sosmednya. Kan tadi kita udah belajar tuh tentang karakter si platform dan audiensnya gitu. Lalu mulai personal brandingnya sesuai persona sosmed dan audiensnya. Yang hopefully teman-teman, aku benar-benar mendoakan banget teman-teman semua di sini tuh dengan segala upaya kalian mencari kerja bisa mudah dinotis oleh HR, brand, atau perusahaan, dan pada akhirnya akan mendatangkan peluang gitu untuk teman-teman ya. Walaupun aku pun juga zaman sekarang emang agak susah gitu, tapi kalau nggak mulai sekarang
kapan gitu mulainya, menurut aku gitu. That's why learning pertama adalah untuk personal branding. Karena kalaupun personal brandingnya udah tahu nih mau ngomongin apa, tapi sosmednya nggak tahu harus apa, terus juga nggak tahu karakter dari setiap sosmednya, tuh kayak menurutku juga agak disayangkan aja gitu teman-teman. Next, yang kedua ini adalah, wait bentar, kayaknya loading. Nah, yang kedua ini adalah learning untuk social media marketer atau temen-temen yang memang karirnya tuh kayaknya udah deh, gue kayaknya jadi social media spesialis aja deh kerjanya. Pemahaman tentang sosmed persona dan audiensnya itu jelas penting banget. Kenapa? Karena nantinya teman-teman bisa bikin konten yang disukai sama algoritma sosmed. Nah, mungkin pembahasan tentang algoritma ini bakal aku jabarin di pertemuan selanjutnya, karena ini masih basic. Nah, setelah kontennya disukai algoritma, konten organiknya bakal well perform, dampaknya apa? Engagement rate-nya meningkat. Nah, ketika engagement rate-nya meningkat, ya udah exposure tuh bakal banyak banget gitu loh. Bakal banyak banget didapat, dan akhirnya apa, user atau bos kita bakal happy, dan hopefully lagi-lagi mudah-mudahan dari pekerjaannya bisa dipromosi ke jabatan yang lebih ini ya, lebih tinggi dan lebih menguntungkan gitu teman-teman. Jadi learningnya ada satu buat personal branding, dua buat yang mau jadi social media marketer gitu ya. Nah, boleh di next slide. Oke, sekian teman-teman, itu sih sesi awal dari aku. Teman-teman mungkin ada yang mau bertanya, boleh, tapi jangan yang susah-susah. Karena kita di sini sifatnya mengobrol gitu. Boleh. Oke, terima kasih Kak Diva. Seru banget kayaknya nih pembahasannya nih. Sangat menggebu-gebu ya kelihatan gitu dari Kak Diva juga. Nah, oke teman-teman, kita udah masuk ke sesi tanya jawab berarti ya, karena sesi pemateriannya sudah beres dari Kak Diva. Nah, tadi aku sedikit mau review ulang gitu tentang pembahasan tadi dari Kak Diva, bahwasannya ternyata di sosial media itu dari apa namanya, platform-platform sosial media itu beda-beda gitu karakteristiknya gitu. Persona dari masing-masing platform tuh beda-beda gitu. Dan audiensnya pun ya tadi ada karakteristiknya juga gitu. Jadi kita harus bisa menyesuaikan gitu teman-teman. Nah, dari tadi nih banyak pembahasan yang diberikan oleh Kak Adifa, ada insight-insight baru yang diberikan oleh Kak Adifa. Mungkin teman-teman di sini ada yang mau bertanya, silahkan boleh diacungkan tangannya. Nah, di sini ada Kak Rajwinder. Boleh nih Kak Rajwin. Halo. Halo, halo. Halo, halo. Masuk, masuk suaranya. Aku minum dulu ya, bentar. Aku haus deh kayaknya. Oke, thank you Kak atas izinnya dan kesempatannya. Eh, Erika mau nanya, kebetulan panggil Erika aja. Oke, Dan Erika. kebetulan kan yang kayak tadi Erika bilang, Erika kan lagi juga internship di bidang sosmed spesialis juga. Oh, Kebetulan ada di beberapa tempat. wow. eh, di 5 tempat dan Waduh, ada juga beberapa aku dipercayakan jadi manajernya di bagian sosmed spesialis wow. Oke. dan kebetulan untuk ini sebenarnya aku pertama benar-benar ini adalah tahap pertama aku buat masuk sebagai sosmed manager ataupun sosmed spesialis. Dan aku dipercayakan megang akun komunitas, tapi itu termasuk baru di kalangan guru kebetulan. Nah, aku lagi pengen bikin suatu gebrakan nih, gimana ya cara menghidupkan komunitas guru ini. Eh, Apa yang harus dilakukan oleh misalkan seorang kakak yang megang komunitas baru dan komunitas itu fokusnya untuk memperdayakan guru-guru di Indonesia karena eh, agak cukup sulit pasarnya kalau menurut Erika sendiri kalau untuk komunitas guru yang apalagi notabene em, foundernya minta targetnya itu guru Hmm, gitu. Gimana nih Kak? Kira-kira caranya itu buat Erika nge-branding komunitas itu gitu. Terima kasih Kak. oke. Thank you, Kak Erika, pertanyaannya.
jujur ya, ini aku nggak tahu kita kebetulan apa gimana, tapi di perusahaan sebelumnya, di Female Daily, oh oke teman-teman, aku sedikit disclaimer dulu ya, karena aku tuh juga baru resign dari Mungkin Female Daily, jadi mungkin ini yang kalian baca di background itu kan masih social media specialist at Female Daily, tapi saat ini aku sudah tidak di Female Daily gitu. But anyway, dulu di perusahaan itu, aku juga menghandle komunitas. Bedanya aku menghandle komunitas Gen Z yang mau cari kerja gitu. Nah, cara aku untuk bisa mungkin istilahnya kayak ngebangun ya, ngebangun si komunitasnya itu adalah dengan kasih konten-konten edukasi yang benar-benar aku bisa jamin kompetitor, kompetitor tuh nggak punya gitu. Adalah dengan aku nggak bikin konten yang sifatnya teori, tapi aku bikin konten yang praktikal gitu. Jadi ketika si target audiensnya itu baca kontennya, mereka bisa langsung mengaplikasikan tips atau edukasi yang aku kasih. Pertama itu Kak Erika. Terus yang kedua adalah aku bikin program. Jadi di komunitasnya itu aku selalu bikin program-program gratis buat ini ya, apa sebetulnya kayak self development gitu ya. Jadi aku selalu ngadain free webinar di Zoom atau enggak di Google Meet, kayak ngebahas aja sih kira-kira si Gen Z job seeker ini tuh butuhnya apa, terus aku nyediain tempat untuk mereka berkeluh kesah, dan bahkan mungkin apa ya, privilege-nya aku di Female Daily itu adalah aku bisa mendatangkan speaker-speaker yang memang bisa menginspirasi si Gen Z job seeker ini gitu. Jadi lambat laun seiring dengan konten edukasinya yang mantap betul, terus juga programnya yang no kaleng-kaleng, itu komunitasnya juga lama-lama kebangun gitu. Dan untuk aktivitasnya, aku nggak yang online doang, tapi juga aktivitas offline gitu. Misalnya kayak uh, meet up, ngebahas soal cita-cita. Aku bener loh pernah bikin acara seperti itu. Terus juga aku pernah ngadain event-event offline kecil-kecilan, cuman kayak sebatas ini apa namanya, tes, bukan tes, kayak skill public speaking gitu. Nah itu aktivitas-aktivitas itu tuh yang akhirnya bikin komunitasnya agak gede, karena menurut aku selain apa namanya, sorry aku kesel, jadi selain komunitas, orang-orang di komunitas itu bukan cuma mencari orang-orang yang profesinya sama gitu, tapi mereka tuh kayak butuh kegiatan gitu, sampai akhirnya relasinya bisa meluas dan komunitasnya juga bisa melebar gitu at the end of the day. Menurut aku sih seperti itu. Tapi gila, keren banget Kak Erika. 5 loh, bayangin. Menurut aku sih keren banget ya. Good job Kak. Semoga jawaban aku juga memuaskan ya. Dan karena aku sedikit relate sih, aku dulunya juga ngebangun komunitas gitu. Cuman mungkin emang agak PR ya kalau komunitasnya itu di guru ya, di guru. Tapi kalau guru-guru Gen Z menurut aku, kalau targetnya ke sana, menurut aku mereka cukup melek ya dengan sosial media gitu. Lain halnya kalau misalnya gurunya udah seniornya milenial gitu, alias boomer gitu, agak susah. Tapi ya mudah-mudahan semoga dipermudah ya Kak, gitu. Semoga menjawab ya. Oke, thank you Kak Erika. Dan semoga terjawab juga ya Kak Erika. Oke, next ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin di sini ada Kak Ahmad Hanif nih. Boleh deh langsung aja ke Ahmad Hanif. Oke, terima kasih Kak kesempatannya. Sebelumnya perkenalkan, saya biasa dipanggil Hanif ya Kak. Thank Halo. you Kak Adifa, udah ilmunya, sharing-sharing ilmunya keren banget. Ini jadi bikin kita melek kalau misalnya di sosmed-sosmed tertentu ini harus seperti apa gitu interaksinya. Benar-benar. Mau Boleh? nanya Kak, eh, eh, kalau misalnya di kita sebagai pemula ya, misalnya konten kreator gitu kan, kita masih belum tahu nih audiens kita tuh yang seperti apa sih gitu kan, audiens itu sukanya apa gitu kan. Itu lebih baik kita bikin konten yang berubah-ubah gitu ya, atau satu aja sesuai dengan apa namanya, minat kita gitu. Misalnya dari awal kita personal brandingnya pengen sebagai apa, copywriter gitu ya, content copywriter gitu. Jadi seterusnya copywriter terus gitu, atau karena belum tahu audiensnya seperti apa jadi harus berubah-berubah gitu. Terima kasih. Oh, oke. Makasih pertanyaannya. Ini juga sebenarnya agak relate sama aku, karena aku tuh di TikTok sempat bikin personal branding. Intinya tuh ngebahas soal edukasi sosial media dan tips. Cuman sayangnya itu nggak berjalan lama karena aku menyadari
setelah aku bekerja 9 to 5 di kantor, aku nggak punya waktu untuk bikin personal branding yang ngebahas soal edukasi sosmed gitu. Karena menurut aku itu udah agak cukup ya, lebih ke muak sih aku sebenarnya gitu. Ngebahas lagi soal sosmed tuh menurut aku agak PR gitu. Akhirnya berhenti. Padahal itu tuh awalnya aku pikir itu ini aku minat aku gitu ngebahas atau sharing tentang sosial media dan tips gitu. Tapi ternyata enggak. Nah, kalau Kak Hanif merasa minatnya, let's say contohnya di copywriting gitu ya, dan itu kenceng banget minatnya di situ sampai sampai tidak tergoyahkan, menurut aku lanjutin aja. Karena at the end of the day itu audiensnya tuh bakal kekumpul selagi si kontennya itu benar-benar emang bisa dibilang cakep, tapi semoga memang cakep ya, amin aku doain. Jadi menurut aku ikutin aja minatnya apa, karena kalau nggak ngikutin minat menurut aku untuk memulainya susah ya, karena kan dengan minat paling tidak kita udah ada knowledge-nya nih, udah ada pengetahuannya apa yang mau di-share ke audiens itu gitu. Jadi menurut aku tetap harus ngikutin minat gitu, daripada kita bikin konten apa aja ngalur ngidul sesuai tren itu mungkin viral bisa tapi nggak nge-maintain relasi sama si kita punya audiensnya sih gitu. Jadi menurut aku tetap ngikutin minat aja gitu ya, gitu. Semoga menjawab ya, maaf aku tuh kayak takutnya sotoy tapi semoga enggak ya teman-teman. Apa nih, bentar-bentar jangan dilanjut dulu ya, coba kita bacakan dulu. Iya, saya kemarin-kemarin nggak ikutin minat, jadi agak mager. Bener, jadi ikutin aja minatnya, arahnya kemana, ikutin aja terus gitu. Itu ya menurut aku. Oke, oke, boleh Oke, lanjut. bener banget ya Kak Diva. Minat itu emang apa ya? Dibilang semangat tambahan gitu ya kalau kita punya minat di Bener, bidang tertentu tuh. bener-bener. Aku tadi mau bilang itu, tapi untung Kak Syahid bilang itu. Tadi aku gak kepikiran. Gitu. Betul. Oke, kita lanjut ke ini Kak. Pertanyaan dari Kak Trian. Kak Trian mau bertanya? Oh, atau Kak Alfa nih. Silakan. Boleh, boleh. Halo Kak Alfa. Halo Kak. Oke. Halo, halo. Sebelumnya makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Alfatri Anissa. Gini Kak, sekarang tuh saya lagi megang project. Nah, Mm, si audiensnya itu pengennya tuh yang dari alpha sampai Gen X gitu Kak. Jadi si kontennya itu pengen yang multimasa. Nah, mm, nanti itu mm, tuh di mirroring di face kan di Instagram dulu, nanti di mm. mirroring ke Facebook dan TikTok. Kalau TikTok mah videonya aja. Nah, menurut Kakak saran buat kontennya itu apakah Kakak punya pengalaman buat konten multimasa Mm-mm. dan sarannya gimana gitu Kak? Terima kasih. Oke, oke, thanks Alfa. Tapi kalau boleh aku tahu ya, itu produknya apa ya? Kalau boleh tahu ya, anggap aja produknya apa ya? Ini konsultan IT dan bisnis. Jadi Oh, dia tuh oke. ya Mm-mm, gimana? se- jadi si target audiens sama marketnya tuh kan beda. Jadi audiensnya Mm-mm. tuh mau buat awarenessnya aja Kak. Jadi pengennya tuh semuanya dulu gitu. Oke, Sebenarnya oke. kan emang tadi tuh yang kakak sebutin bener yang kayak Instagram tuh umurnya tuh 18 sampai 29 tahun. Cuman kan Mm-mm. itu kayak apa apa eh, persentase ininya gitu kak yang paling gedenya. Cuman ada gitu yang kayak udah rada tua gitu tuh make juga cuma kan emang persentasenya sedikit. Nah, dari ini tuh sebenarnya udah dibikin ke target audiensnya gitu. Jadi menurut kakak gimana buat si ke kontennya? Kalau untuk multimasa gitu kak. Makasih. Oke, oke. Pertama-tama nih, siapapun nanti yang jadi sosial media spesialis, pada akhirnya kita tuh nggak bisa nyenengin semua orang. Jadi, setiap produk itu pasti bakal punya target marketnya sendiri gitu menurut aku ya. Jadi, kalaupun bosnya ke Alfa nih, pengennya tuh lintas generasi gitu, dari Alfa sampai boomer gitu misalnya, karena produknya adalah konsultan IT gitu. Tapi dipikir-pikir, apakah Gen Alpha sudah membutuhkan konsultan IT gitu? Apakah mereka pengen
main skibidi jadi lebih canggih gitu, makanya butuh konsultan IT. Aku nggak tahu ya, cuman menurut aku kalau ngelihat dari behaviornya Gen Alpha sendiri, Gen Alpha aja tuh cenderung lebih aktif di YouTube, juga mereka sukanya nonton skibidi gitu. Mungkin agak harus dipertanyakan lagi ya kenapa mesti lintas generasi. Tapi kalaupun memang harus dari Gen Alpha ke mana, ke milenial gitu, menurut aku cukup agak sulit ya. Paling enggak nanti ke Alpha boleh eh emang audionya unmute ya? Suaraku tuh ada nggak sih? Jangan aku ngomong dari tadi nggak ada. Ada Kak, aman Kak? Oh ada, oke. Oke, aku takutnya nggak ada. Oh, audionya saya, ya ampun. Aku kira aku. Oke, lanjut ya. Jadi menurut aku mungkin bisa sekaligus kasih penjelasan ya ke atasannya Kak Alfa nih, beneran nggak sih kita tuh harus ngetargetin semua lintas generasi, karena menurut aku itu nggak harus. Mungkin kalau generasi dari Gen Z sampai milenial itu masih make sense gitu. Kak Alfa bisa pakai sosial media Instagram yang tadi aku sebutin, pokoknya itu bisa pakai semua. Cuman kayaknya karena ini konsultan IT, kontennya mungkin bisa bersifat edukasi. Ataupun kalau misalnya kontennya adalah di TikTok gitu ya, itu bikin seru-seruan aja. Aku pernah kok lihat perusahaan konsultan IT gitu, dia nggak ngontenin produk dia nggak ngontenin produknya gitu, servisnya apa, tapi lebih ke kayak keseruan di kantornya tuh gimana. Jadi lebih ke kayak nge-brandingin perusahaannya. Karena kan targetnya adalah awareness ya. Ketika orang tahu kalau di kerja di perusahaan itu asyik, ya orang tuh bakal ngepoin juga gitu, bakal ngepoin juga ini tuh produk apa, ini perusahaan apa gitu. Menurut aku itu ya, tapi better sih, sugesti aku adalah, sorry, kok sugesti, saran aku adalah coba ditanya kembali ke atasannya atau usernya, apa benar harus nargetin ke lintas generasi gitu. Kalau kakak udah tahu nih jawabannya, boleh langsung tanya di LinkedIn aku, nanti aku bantu jawab. Karena aku pernah sih ngepegang sebuah, bukan konsultan tapi yang berbau IT gitu. Nanti boleh ditanya di LinkedIn aku ya, gitu. Oke, terima kasih. Mm-mm. Mudah-mudahan terjawab ya, dan bisa sarannya bisa dipakai dulu mungkin ya itu dari Kak Diva. Oke, selanjutnya ini ada dari Kak Muhammad Abror. Nah, oke, halo Kak Muhammad Abror. Halo, Oke, silakan apakah Kak. terdengar Kak? Ya, terdengar. Dengar. Halo Kak Adipa Andani, salam Hai, kenal ya Kak. salam kenal. Jadi perkenalkan Kak, saya Muhammad Abror. Saya sebelumnya itu di Telus Internasional sebagai sosial media evaluator. Wow. Nah itu kan saya kan kerja sebagai sosial media evaluator itu cuma sekedar mengevaluasi iklan terkhusus di Meta Mm-mm. menggunakan tools tools dari Telus itu sendiri. Mm-mm. Nah, ketika saya mau mendaftar kerja di Indonesia, Mm-mm. saya tuh dipandang karena basic saya kan sarjana pertanian nih, Oke. tapi skill saya condong ke sosial media gitu kan, dan juga desain. Nah, dengan dengan pengalaman saya yang sebagai sosial media evaluator, bagaimana cara saya meyakinkan nih kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk bisa menerima saya sebagai sosial media spesialis gitu kan ya. Kasih. Sama-sama. Mungkin ya, kalau di pasar Indo tuh agak kurang familiar nih sama job desk-nya kakak ya kan. Agak kurang, apa ya, kurang, kurang, mungkin perusahaan sama brand owner tuh kurang ngeh sama role yang kakak pernah alamin gitu ya. Karena kalau aku boleh jujur ya, di Indo tuh lebih ke jadi sosmed tuh palu gada gitu. Dia bisa ngonten, udah sekarang dia konten, dia bisa ngedit, udah biarin dia aja. Dia bisa handle kewa dia aja gitu. Itu tuh cenderung di Indo memang pasarnya gitu menurut aku ya gitu. Tapi ada sih role yang mirip kayak kakak, mungkin lebih ke sosial media auditor mungkin ya. Tapi jujur banget nih, aku dari semenjak 3 tahun yang lalu berkarir di sosial media tuh, role kayak gitu tuh cukup jarang gitu di Indo. Kalaupun kakak mau ada di apa namanya di pasar Indo gitu, mungkin
bisa ke sosial media strategis sih. Aku juga cukup familiar tuh sama role-role sosial media strategis, di mana jadinya kakak tuh enggak yang bikin konten, tapi yang lebih ke ngasih strategi kontennya itu harus apa, berdasarkan apa, ya bisa berdasarkan data atau analytics ya, itu mungkin bisa jadi nilai jualnya. Tapi mau nggak mau, kalau berkompetisi sama sosial media spesialis lainnya, di Indo harus bisa bikin konten gitu. Mungkin bisa dimulai dari belajar copywriting mungkin ya, bisa startnya gitu kan. Kemarin sesi sebelumnya juga ngebahas copywriting kan. Nah, sesi sebelumnya mungkin bisa diterapkan gitu ilmunya. Segitu mungkin dari aku ke Abror, semoga menjawab ya. Oke, baik. Mungkin selanjutnya langsung kita, oh ini ada Kak Alfa nih, ngacung lagi nih. Tapi mungkin kasih kesempatan dulu ya buat yang lain ya. Di sini ada Kak Acep Arya, Halo. silakan. Halo Kak, kedengaran? Halo. Kedengar. Ya mohon maaf ya Kak kalau misalkan ada bising motor gitu soalnya rumah saya berdekatan dengan jalan gitu Kak. Gak apa-apa. Oh iya, ini Kak pengen nanya ya. Tadi saya setuju dengan pendapat Kakak dan juga eh, Kak Asahid gitu yang terkait minat ya. Benar banget gitu Kak. Minat itu penting gitu bagi kita. Benar-benar. Apalagi kalau kita misalkan pengen mendalami ilmu sesuatu, apabila kita minat pasti itu teh bakal jadi nilai plus kita gitu tak buat jadi pemicu semangat kita. Dan kebetulan saya itu fresh graduate dan saya sebenarnya saya salah jurusan ya Tetan pengen di dunia kerja tuh nggak salah jurusan lagi nggak salah kerja lagi gitu Kak. Dan saya tuh pengen di digital marketing gitu Kak Oke. kan. Saya tuh pengen ya ada insight baru dari Kakak, tapi ini Kak kan tadi teh Kakak menyebutkan ya tadi teh harus uh, ada CV portofolio, ikut bootcamp dan lain sebagainya gitu Kak. Nah, tadi juga katakan bahwasannya eh, kita tuh harus bisa juga branding diri kita gitu Kak untuk bisa apa sih namanya teh punya personal branding gitu Kak di untuk bisa apa ya dilirik sama HRD kayak gitu. Dan bagaimana sih Kak gitu ya pengen aja gitu ada saran masukan gitu Kak supaya bisa ya dapat pekerjaan dan berkarir di digital marketing ini gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, thank you Kak Acep. Sebelumnya jurusan Hmm. apa? MMI itu jurusan apa ya? Apa itu bukan jurusan? Aku boleh tahu nggak Kak Acep tuh jurusan apa di Polban? Keuangan. Oke, malah aku ini ya, beruntungnya teman-teman yang lahirnya di tahun 2000-an gitu. Jadi pekerjaan ini tuh kan ada ya, digital marketing itu ada. Ini oke, sound mic gak apa-apa. Teman-teman aku yang ada di ranah digital marketing itu jarang banget yang backgroundnya anak marketing. Ya mungkin aku lucky me gitu ya, aku lulus dari jurusan marketing di Polban juga anyway. Aku di Polban jurusan marketing, tapi meskipun aku backgroundnya marketing, tapi selama aku kuliah aku nggak belajar soal social media management, aku nggak belajar soal ads, aku juga nggak belajar soal apa namanya copywriting dan segala macam gitu. Padahal kan itu ranahnya ranah anak marketing gitu. Tapi yang diajarin selama aku kuliah di marketing tuh lebih ke teorinya gitu. Dan menurut aku betul, aku juga Polban dulu sih, aku tahun 2018. Nah, aku tuh sebenarnya bisa dibilang hitungannya tuh aku baru gitu nyemplung di digital marketing karena meskipun aku sebagai ini ya lulusan marketing, pengetahuan aku pada saat aku jadi fresh graduate itu nol banget tentang sosmed, tentang ads dan lain segala macamnya gitu. Aku nol banget. That's why aku selalu ikut full stack bootcamp digital marketing bahkan sampai 6 kali gitu sampai akhirnya dari aku tahu maksudnya setelah aku ikut bootcamp itu tuh aku nekatin diri untuk apply intern di sosial media gitu, di ranah sosial media dengan tanpa pengalaman apapun ya, tapi akhirnya lolos aja karena di bidang digital marketing itu menurut aku terbuka ya, terbuka untuk semua jurusan gitu, nggak yang harus jadi anak marketing banget. Toh buktinya aku sebagai anak marketing tuh juga pengetahuannya waktu jadi fresh graduate itu em, apa namanya sama-sama dimulai dari nol gitu. Jadi harusnya meskipun Kak Acep dari jurusan keuangan, no worry lah, jangan jangan takut gitu. Tapi mungkin bisa dicicil dari belajar soal fundamental
marketingnya kayak gimana, STP, terus marketing mix, terus apa lagi ya? Lupa gitu. Pokoknya teori-teori marketing lah yang mungkin bisa Kak Acep itu belajar dari Google gitu, karena materinya aku yakin banyak banget di Google gitu. Bahkan kalau nyari-nyari di TikTok tuh juga banyak sih konten creator yang ngebahas soal marketing gitu. Nah, untuk ngasah practical skill-nya, ya ini Kak Acep lagi ngelakuin sekarang gitu dengan ikut bootcamp digital marketing, apalagi dengan AI gitu, keren kan? Gitu, semoga membantu ya. Coba baca komen dulu. Oke teman-teman, mungkin yang ingin masih bertanya, masih ada kesempatan nih, masih ada waktu, boleh raise hand lagi dan nanti bisa kita bahas bareng-bareng lagi nih. Tapi sebelum ke sana tadi aku juga pengen sedikit masuk gitu ya, sedikit memberikan opinion gitu. Memang di kuliahan itu apa namanya? Mungkin karena dosen atau kurikulumnya gitu juga ya Kak Diva ya, Bisa, iya bisa yang jadi. nggak sesuai sama eh, praktik kerja di lapangannya itu gitu. Benar-benar kayak karena kurang relate gitu ya sama kebutuhan industri kadang gitu. Betul. Mm-mm. Dan atau memang kebutuhan industrinya yang terus terupdate gitu. Jadi Benar, benar, benar. pendidikannya belum bisa langsung mengikuti gitu. Jadi Mm-mm. makanya untuk intern atau magang dan mengikuti full stack bootcamp inilah solusinya gitu ya Kak. Benar, benar. Benar banget sih. Setuju aku. Terus bentar ya aku baca ini dulu, baca komen dulu. Kak, saya 35 tahun usia. Saya dulu D3 Finance, 10 tahun pengalaman accounting dan finance. Mau switch ke digital marketing soalnya penasaran dan semua market hampir convert dari konvensional ke digital. Nah, saya pikir saya harus belajar. Tapi saat saya coba switch kerja, rata-rata nerima S1. Jarang, tapi ada yang SMA atau D3. Saran kakak gimana baiknya? Oke, aku jawab ini ya, dari komen ya. Siapa? Asyahid. Oke, buat teman-teman yang udah, ya kita tahu ya, syarat loker di Indo tuh emang agak sedikit gitu ya. Karena banyak banget loker yang membatasi usia, padahal menurut aku ya, harusnya usia tidak membatasi kesempatan untuk bekerja gitu. Sayangnya kita di Indo, sayangnya kita jadi WNI, mau nggak mau emang harus kayak gitu. Kalaupun ada teman-teman yang udah terlanjur, misalnya terbatas usia atau mungkin pengalaman itu lebih banyak di bidang lain di luar marketing, coba aja mulai dengan freelance, teman-teman. Karena freelance itu biasanya lebih 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 fleksibel dan ya udah kayaknya kalau klien-klien itu biasanya pengen tahu jadi aja gitu, nggak perlu ngulik background kita gimana gitu. Misalnya nih dari Kak Devan ini, kalau emang bener ada niat di content creation gitu ya, bisa mulai freelance ngebantu ini content creator yang baru mulai gitu di mini-mini content creator gitu. Biasanya mereka itu selalu butuh assist atau bantuan dalam ngegarap storyline. Terus juga mereka biasanya butuh bantuan video editing yang apa ya, yang sederhana gitu. Nah itu tuh pasarnya ternyata banyak banget, karena aku pun jujur salah satu klienku tuh dia adalah content creator yang mau jadi mega influencer gitu. Aku ngebantu dia supaya yang tadinya nggak dikenal jadi dikenal, dan alhamdulillahnya gitu ya, dia sama sekali nggak kepoin background aku apa, pengalaman aku apa aja, tapi ya kebetulan memang aku inline gitu. Jadi mungkin bisa di start dari situ dulu gitu. Jadi freelance aja dulu gitu ya menurut aku freelance sosial media itu benar-benar banyak banget gitu. Ada loh freelance yang memang cuma bikin caption doang. Ada freelance yang cuma nyediain content plan doang. Ada freelance sosmed yang memang cuma milih-milih lagu yang viral atau trending-trending yang lagi happening tuh apa aja itu ada. Dan itu tuh kadang nggak bisa ditemuin di ini sih, di apa, kayak di portal job kayak LinkedIn atau Jobstreet gitu segala macam. Itu memang kita kita yang harus explore gitu, banyak-banyak networking aja di ini apa, sesama sosial media spesialis gitu gitu ya. Terus ada lagi nih, tolong sedia lilin, siapa tuh? Sedia lilin. Oke, terus ada lagi yang tanya ya, tahapan pakai sosmed buat
new business owner dong selain langsung ke e-commerce, hehe. Oke, Kak Ziana, bener banget nih. Rata-rata tuh ya, small business owner tuh sebelum nyemplung ke e-commerce itu pasti ke sosmed dulu gitu karena kalau dipikir-pikir ya sosmed kan channel yang paling murah yang paling bisa kita palu gadain sendiri terus yang paling bisa nge-reach out banyak audiens gitu untuk tahapannya sendiri sebenarnya harusnya dikencengin dulu ya dari produknya ya dari fiturnya terus dari core bisnisnya apa brandingnya apa udah kuat atau belum abis itu ya udah baru bisa langsung ngontenin apa aja gitu menurut aku ya yang penting relate sama audiens yang mau yang mau kakak apa ya kakak bidik gitu menurut aku itu sih dan yang jelas sih jangan lupa sesuaiin atau pilih sosial media yang benar-benar sesuai ekspektasi kakak gitu karena aku tuh juga banyak yang nemu small business owner yang kebingungan dia tuh maunya di sosmed apa gitu padahal menurut aku mau itu di Twitter mau itu di IG mau itu di TikTok nggak masalah gitu dan kalaupun kakak sendirian dan agak kesulitan nih untuk apa ya aktif di semua platform sosmed nggak apa-apa pilih aja salah satu yang benar-benar kakak nyaman kontennya di situ kakak udah tahu audiensnya seperti apa dan platformnya seperti apa kakak udah tahu udah cukup jalani dengan satu platform sosmed aja dulu gitu itu menurut aku good point aja gitu lagi ya aku mau jawab kak saya mau tanya tentang umur target audiens TikTok sama Instagram kok beda banget di PPT kakak padahal kan TikTok sama Instagram incar anak muda oke nah jadi data yang aku dapat itu tadi dari apa ya aku lupa pokoknya itu dari website yang ngasih data yang biasa ngumpulin riset gitu ya kalau nggak salah di negara US kalau aku nggak salah ya mungkin kalau di US target audiensnya adalah seperti itu gitu tapi kalau di Indonesia ya kurang lebih sama tapi ya menurut aku kalau di Instagram itu lebih ke Gen Z sama milenial karena mamaku yang udah umurnya 50 tahun ke atas dia nggak main Instagram tapi dia main TikTok that's why TikTok itu pasti lebih wider gitu loh audiensnya menurut aku gitu tapi bener ya TikTok sama Instagram itu bener-bener ngincar anak muda nah si Gen Alpha nih kalau kalian nanti punya bisnis dan ternyata targetnya adalah Gen Alpha juga mulai melek sama TikTok gitu, selain di YouTube. Terus apa nih Kak, saya mau nanya gimana cara melihat tren-tren konten yang ada di TikTok. Karena kalau beranda di TikTok itu sendiri dia tergantung dari usernya Kak, beda akun, beda konten. Nah iya benar. Jadi kan kalau si FYP itu sistemnya sesuai algoritma akun kita ya. Kalau misalnya kita lebih sering apa namanya ngepoin atau ngelihat akun-akun belajar bahasa Inggris misalnya pasti FYP-nya itu juga ngebahas soal bahasa Inggris tapi ketika Kak Yoris ini mencari tren konten yang bener-bener heboh banget kayak zamannya sebelah Rafael menurut aku itu di semua semua akun TikTok tuh bakal viral gitu dan bahasan tentang trending konten itu bakal aku bahas di sesi selanjutnya gitu jadi pasti nanti aku bocorin di sana gitu. Selanjutnya dari Katu Bagus, Kak menentukan target engagement atau kenaikan follower yang wajar untuk KPI dari mana? Dari mananya? Nah, itu dari tujuan bisnisnya sendiri. Misalnya tujuan bisnisnya tuh pengen achieve oh apa ya awareness dulu kali ya. Nah, awareness itu sebenarnya datangnya juga dari si user atau atau owner bisnisnya gitu. Kalau owner bisnisnya kekeh pengen dalam 1 tahun itu awareness harus dapat gitu ya. Awareness kan bisa terdiri dari berapa banyak followers yang follow sama berapa banyak konten yang selalu ramai terus view-nya gitu. Itu sebenarnya dibalikin lagi ya ke tujuan bisnisnya. Kalau misalnya itu tadi aku bilang kalau dia pengen uh, kencengin Instagramnya dalam 1 tahun ya KPI-nya harus disesuaikan sama itu gitu. Dan ini juga bakal aku bahas di next session gitu. Jadi pastiin kata bagus juga hadir ya di next session gitu. Gitu teman-teman. Ada lagi kah? Oh ada lagi nih. Oh oke oke. Bentar aku lihat dulu.
Oh, nih ada yang tanya. Kak, kalau posting konten di sosmed itu bagusnya berapa kali? Sebenarnya nggak ada aturan yang pasti banget berapa jumlah konten fix yang bagus di-share di konten gitu. Aku waktu di Female Daily itu aku ngeposting konten seminggu bisa 15 sampai 20. Karena kita media dan produksinya itu atau kontennya kalau produknya adalah konten gitu. Jadi mau nggak mau konten yang diupload itu banyak gitu. Sehari bisa 3 sampai 4 gitu. Jadi seminggu ya adalah 15 sampai 20 konten gitu. Dan itu tergantung sih sebenarnya ketika aku kerja di edutech, seminggu aku cuma posting 7. Cuma 7, iya jadi sehari satu. Jadi nggak ada jaminan ya. Postingan konten itu bagusnya berapa kali. Itu sih sesuai kesepakatan kalian aja ya ketika jadi social media spesialis gitu maunya berapa. Tuh, terus oh nih buat yang mau ikutan komunitasnya, jadi kalian bisa lihat ini ya di Instagramnya, ketik deh. Kalian bisa lihat di Instagramnya Girls Beyond. Nah itu ada tuh komunitasnya di situ. Bisa cari di Instagram, bisa langsung join komunitasnya di link yang tertera di bio gitu. Kalau nggak, komunitasnya tuh ada di Discord. Jadi lumayan sih sering sharing info-info loker terbaru, sering ada meet up sama speaker-speaker keren secara online dan offline dan gratis teman-teman. Itu bagus sih menurut aku. Terus katanya kalau banyak posting bikin boring audiens ya Kak. Hmm, enggak sih, menurut aku itu tergantung ya. Tergantung ini, tergantung isi kontennya sih. Kalau kontennya emang bagus, sebanyak apapun postingannya ya menurut aku aman aja sih. Cuman memang kayaknya nggak yang sehari 10 postingan gitu. Menurut aku agak too much ya. Kayaknya 2 sampai 3 konten sehari itu menurut aku ideal menurut aku ya. Mungkin di perusahaan lain atau sosmed spesialis yang lain itu agak kurang atau lebih banyak juga tergantung jadi jawabannya. Gitu. Intinya kalau eh, konten itu harus isinya aja sih guys. Jadi jangan mikirin apa jumlahnya berapa, jam postingnya kapan. Yang penting tuh isi kontennya gitu. Makanya Polban, iya aku Polban. Jenis konten ini menarik nih. Dari Kak Amanah. Ini aku kayak live tau gak sih? Gak apa ya. Gak apa kan ya Syahid aku ngomong kayak gini. Terus terus ada pertanyaan nih bagus nih. Jenis konten apa sih Kak yang paling cepet naik kalau di IG? Nah, ini kan berarti kita ngomongin format ya, format konten gitu. Kalau kalian enggak, ntar kerudung aku aneh sih. Oke, enggak. Kalau kalian ngomongin format konten ya, format konten di IG itu paling cepet banget naik kalau video apa kalau kontennya itu reels dan reelsnya tuh yang berulang tau gak sih yang cuma 3 detik tapi kontennya tuh apa namanya isinya tuh misalnya gini nih, aku fresh grad terus nerima uh, offering letter dari perusahaan A dan perusahaan B, menurut kalian mending pilih yang mana ya, itu tuh bakal cepet banget naik karena orang-orang di IG tuh juga suka banget dilibatkan. Mereka tuh entah ya, menurut aku mereka tuh merasa senang gitu opininya tuh divalidasi oleh si kreator gitu. Jadi kalau kamu misalnya mau gedein IG, banyakin aja di Reels gitu. Reelsnya cukup yang pendek, yang ngeluping gitu loh. Jadi kayak cuman 3 detik atau 4 detik, tapi di akhir selalu ada CTA buat nanya pendapat mereka. Mereka entahlah, menurut aku suka aja sih gitu. Suka aja gitu opininya divalidasi gitu. Gitu. Kak, tadi kalau tidak salah bionya kakak bisa kurang dari 3 bulan tipsan. Bener banget nih. Tapi aku jadi malu. Tapi juga ini bukan flexing ya. Semoga ini jadi bisa menginspirasi teman-teman semua ya. Bener banget. Jadi selama kurang dari 3 bulan ini, selama 3 bulan, iya selama 3 bulan tuh aku benar-benar berhasil bisa naikin followers sebesar 240%. Itu aku benar-benar ngitung ya. Kayak dari misalnya dari 1.000 tiba-tiba jadi 12K gitu dalam kurang dari 3 bulan. Itu karena aku banyakin video reels dan juga niche-nya itu spesifik banget. Jadi aku waktu itu handle fashion dan niche-nya itu tadi spesifik juga menurut aku
beda aja sih. Menurut aku kreator Indo belum ada yang bikin ke sana gitu. That's why agak unik dan nggak heran gitu bikin orang akhirnya nge-follow karena si kontennya itu juga ngasih value-nya adalah dengan ngajarin styling yang menurut aku cukup uniknya gara-gara kontennya itu adalah styling Korea versus Jakarta gitu. Jadi mungkin itu aja sih, aku nggak bisa ngomongin terlalu lebih jelas ya tentang isi kontennya, tapi yang jelas dari niche-nya dan juga ininya apa namanya, aku banyak mainnya di Reels gitu. Jadi cepat banget naik followersnya gitu. Maaf ya belepotan tapi ya intinya itu. Oke, terus berarti banyakin yang mancing interaksi gitu ya Kak, kata Kak Amana. Bener-bener kalau di IG tuh intinya banyakin konten yang interaksinya tuh tinggi gitu ya sama audiens tuh, itu suka banget deh audiens. Coba deh kalian kepoin akun-akunnya Glints, terus juga akunnya Girls Beyond mungkin boleh, terus akun-akun Deals Locker itu mereka tuh tipe-tipe kontennya, tipe konten reelsnya tuh yang itu nanya-nanya ke audiens dan itu selalu di atas K-an gitu view-nya, bahkan ada yang sampai jutaan. Dan hebatnya orang-orang willingly untuk komen gitu, untuk ngasih opini gitu. 3 detik isinya nanya pendapat, bener. Oke, Kak, saya kan dari jurusan bisnis digital nih. Gimana sih cara menentukan bisnis online yang baik di sosial media? Sebenarnya aku nggak bisa terlalu banyak ngasih tips ini sih, kayak karena mungkin ya dari teman-teman di sini ada yang ini nggak jadi small business juga, boleh sharing di kolom chat. Kayaknya kalau nentuin sih lebih ke harus cari produk yang fit to the market ya. Jadi mungkin bisa pilih bisnis yang emang marketnya tuh lagi tinggi, yang lagi happening banget akhir-akhir ini, atau pilih market yang benar-benar kamu suka gitu produknya. Antara dua itu aja sih tips dari aku. Tapi mungkin selebihnya bisa dikulik gitu ya. Terus Kak, contoh niche yang spesifik banget. Spill dong Kak tipsnya. Niche itu apa? Jadi niche itu tuh kayak kategori konten teman-teman. Misalnya nih, aku adalah content creator. Oke, aku adalah content creator yang ngebahas soal sosial media dan tips gitu. Jadi niche-nya itu selalu berhubungan dengan karir di sosial media, terus juga ngebahas soal apa ya, bukan tutorial sih sebutannya, lebih ke review kerja jadi sosial media spesialis itu gimana dan lain sebagainya. Karena sebenarnya kalau di situ aku bakal bahas di next session juga sih, karena di sesi ini tuh aku benar-benar purely cuman ngebahas soal platform sosmed dan karakternya gitu teman-teman. Jadi pastiin kalian juga hadir di sesi selanjutnya ya. Gitu ya. Ada lagi kah? Oke deh, oke. Oke. Lagi nih ya, dari Kak Reskita. Oke, Kak, kalau jadi social media spesialis klinik umum tuh kita bisa up konten apa aja ya, terutama di Instagram. Kan pasti target audiensnya nggak selalu Gen Z. Bentar, kayaknya aku seret deh, tapi nggak apa-apa. Nah, kalau klinik umum, menurut aku, balik lagi ya, target market dari bisnisnya itu siapa, teman-teman. Jadi jangan sampai salah, apa ya, jangan sampai salah kaprah. Kita tuh bikin konten sesuai audiens di sosmed atau berdasarkan karakteristik audiensnya. Tapi lebih dipertimbangin juga karakteristik atau target market dari bisnisnya itu siapa. Jadi sosmed itu cuman sebagai wadah. Core-nya, intinya tetap di tetap di target market bisnis itu sendiri gitu. Kalau klinik umum, menurut aku, iya apapun juga bisa dikontenin sih. Karena menurut aku ini bukan bukan termasuk yang ini ya, bukan termasuk yang susah gitu dikontenin, yang susah di marketingin. Menurut aku ya mudah-mudah aja, bikin aja kayak review dokternya kek, terus ngebahas ini loh penyakit yang bla bla gitu, atau enggak ngebahas soal biasanya klinik-klinik umum tuh ini nih biasanya suka ada isu pasien BPJS sama non BPJS, ngebahas soal isu-isu kayak gitu aja, tapi menurut aku lebih sifatnya yang edukatif. Itu menurut aku kemakan sih di Instagram atau di platform manapun gitu, tergantung pengemasannya kayak apa. Terus ada lagi pertanyaan, lebih
lebih penting like, view apa jumlah follower Kak di TikTok dan Instagram untuk sosmed marketing? Lebih penting yang mana? Lebih penting mana? Iya, KPI-nya apa? Kalau KPI-nya itu harus achieve followers dalam waktu 3 bulan gitu, ya berarti followers yang lebih penting gitu. Tapi kalau aku ya di luar KPI gitu, aku bakal jawab lebih penting followers lah. Kan followers artinya orang tuh willing untuk follow karena ada value dari kontennya gitu. Nah, value-nya tuh juga bisa digambarkan dari jumlah like atau view-nya berapa gitu menurut aku. Karena orang tuh bakal follow ketika ada value gitu. Jadi lebih penting mana? Followers. Tapi jangan lupa juga kontennya memang harus yang diusahakan engagementnya harus tinggi gitu. Oke, Kak maaf tadi nama komunitasnya Kakak apa tulisannya gimana Kak? Oke, ntar ya. Nih kalian bisa kepoin IG-nya. Nih ya, kepoin IG-nya. Kepoin aja. Kepoin aja. Ntar aku ketik dulu. Oke. Oh, bentar-bentar. Oh iya Kak, tanya tanya anak muda Gen Z sering pakai pay letter nih. Lalu apa solusi yang kakak bisa kasih? Misal usahanya kaos, Kak. Usahanya kaos. Tapi Gen Z ini banyak yang pakai pay letter gitu. Berarti target marketnya jangan ngalahin Gen Z yang sering pakai pay letter, menurut aku ya. Tapi atau ini lebih jelasnya gimana nih, Kak? Siapa namanya? Kak Ervando. Mungkin Kak Ervando boleh sih eh apa DM aku di LinkedIn ya supaya aku bisa bantu untuk ini maksudnya kontennya seperti apa gitu. Oh alah, mau angkat masalah anak muda belanja kaos pakai pay later. Mau angkat masalah anak muda belanja kaos pakai pay later. Iya, tadi pertanyaannya. Sebentar aku, maaf ya, aku kayaknya agak agak bingung. Eh, oh, coba. Ih, bener-bener nih kata Kak Alfa. Udah solusi itu mah. Coba buatkan solusi supaya anak muda tidak belanja lagi pakai pay later. Mungkin jangan pakai pay later. Mungkin bisa belanja secukupnya aja. Mungkin bisa belanja sesuai kebutuhan gitu ya. Atau mungkin kalau Kak Ervando nih masih ada yang mau ditanyakan, boleh di ini aku ya DM di LinkedIn aku, nanti kita bisa diskusi banyak. Atau bahkan kalau teman-teman ada yang bisa kasih eh pay letter, bisa ngasih pay letter. Sorry sorry, maksudnya eh, maksudnya, aduh, makasih ya guys, ini kalian pada ngebantuin loh. Maksudnya lupa gitu tadi mau ngomong apa ya. Jujur aku lupa ngomong apa guys. Sorry ya. Tapi intinya Kak Ervanto boleh chat aku di LinkedIn ya supaya kita bisa ngobrol, dan thanks ini bantuannya di komen. Thank you. Oke. Boleh Kak Syahid, aku balikin ke Kak Syahid. Oke deh, kayaknya peserta makin aktif banget gitu ya. Iya Karena nih. LinkedIn-nya apa kok nggak dicari? eh, nah, mungkin tapi selanjutnya Kak, aku lihat di sini ada tugas juga nih kayaknya di slide-slide terakhir nih. Oh iya, aku Mungkin sampai bisa lupa. dijelaskan dulu ke teman-teman di sini buat tugasnya nanti seperti apa. Aku mau bantu Boleh, share screen lagi. boleh, boleh, boleh. Oke, ini dia. Oke. Nah, Tara, inilah serunya mengikuti sesiku. Jadi ada pekerjaan di rumah nih buat teman-teman. Sebenarnya simple banget sih pekerjaannya itu. Jadi kalian tinggal pilih content creator atau brand favorit kalian yang berhasil menarik perhatianmu gitu ya. Terus berikan analisis tentang alasan menurut kalian kenapa ya mereka yang
kalian pilih ini masih viral dan eksis di sosial media, silahkan buat dalam format deck yang sederhana. Aku nggak ngeribetin format decknya harus estetik mungkin atau gimana pun, aku nggak. Yang penting isinya teman-teman bisa dikerjakan mungkin 3 sampai 5 slide cukup ya, nggak perlu yang harus panjang-panjang banget juga. Misalnya nih, kayak aku contohnya tuh, 3 alasan ini bikin AB Cekut tetap viral di tengah gempuran ponakan online di sosmed. Karena kan ponakan online kita banyak banget nih di sosmed. Kayak, kenapa nih si AB tetap viral gitu? Bisa teman-teman uh, analisis pakai content creator atau brand favorit teman-teman gitu. Ada yang ini nggak? Ada yang bingung nggak sama tugasnya? Boleh juga ditanyain. Format deck itu maksudnya bentuk PPT. Benar, benar Kak Sandy. Jadi bentuk PPT gitu. Deck apa? Deck itu tadi ya Kak. Boleh bikin di PPT, maksudnya PowerPoint, di Canva atau di Google Slide itu boleh. Terus upload di Instagram sama LinkedIn ya Kak. Nah ini sebenarnya bagus banget nih kalau di-upload di Instagram atau LinkedIn, karena ini jadi bahan personal branding kalian juga buat yang mau jadi social media spesialis. Siapa tahu ya kan, siapa tahu ada HR yang notice, kok nih anak cakep ya, analisisnya keren gitu. Boleh ya di-upload. Jangan lupa tag aku ya guys. Deadline-nya, sebenarnya kalau deadline berarti bisa jadi carousel feeds gitu gak? Bisa dong, bisa banget. Jadi bebaslah sekreatif kalian maunya gimana gitu. Deadline-nya, Kak Syahid, aku kalau buat deadline ini biasanya gimana ya? Aku sebenarnya ngikut dari Kak Syahid aja guys, jadi Oke, boleh biasanya katanya. itu di pertemuan selanjutnya, Kak. Oke, berarti di pertemuan Ya, selanjutnya ya? selanjutnya ada sesi, biasanya ada sesi pembahasan sedikit review dari tugas. Dipilih mungkin dari satu atau dua peserta. Oke, berarti nanti aku bakal pilih ya. Aku bakal pilih yang berkesempatan untuk di-review gitu ya. Iya, oke. Share screen-nya di off ya? Enggak, nih kita hadir nih. Ada gitu. Oke, gitu ya. Kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak? Kayaknya aman sih ya. Seru banget. Semoga aku termasuk yang presentasi. Amin. Makanya dibikinnya sekreatif mungkin ya. Dan jangan lupa analisisnya harus detail gitu. Gitu. Udah. Dari Oke, platformnya bebas IG. Gitu. Platformnya bebas ya. Mau di IG, TikTok, atau LinkedIn. Tapi kalau aku ya, jujur aku menyarankan di LinkedIn supaya itu jadi bahan konten untuk di LinkedIn juga gitu loh. Gitu ya. Oke, Kak. Oke, sip. Ada lagi? Ada lagi? Bikin berapa tugas, Kak? Satu aja, Kakak. Satu aja ya. Satu aja cukup. Udah ya, aman ya? Guys, apakah aman? Boleh ketik satu kalau aman ya. Sepertinya. Oh, nih. Satu, oke. Satu. Tuh satu, insya Allah. Oke, aman, Kak, aman. Linkin kakak apa? Adifan dan ya, guys. Satu. Nah, aman, Kak Syahid. Sepertinya mereka sudah sangat-sangat pintar, cemerlang, dan siap direkrut oleh HR. Amin ya Allah. amin, amin ya Allah ya Iya Rabbal Alamin. kan? Oke. Oke, mungkin kalau udah clear semuanya, teman-teman nanti seperti biasa untuk pengumpulan tugas akan di-share juga link pengumpulan tugasnya via grup gitu ya. Dan biasanya memang itu eh, tugasnya itu di-share ke LinkedIn dan juga Instagram ya teman-teman.
Nanti ada kolom di Gform-nya ada kolom buat pengisian di sana. Jangan lupa juga tag akun Karinex dan juga tag pemateri. Di sini ada Kak Diva pemateri gitu. Nah, mungkin dari sesi terakhir ini penjelasan dari tugas ini adalah penghujung acara ya teman-teman. Tapi sebelum penghujung acara ini mungkin ada closing statement dulu dari Kak Diva buat malam ini. Oh, oke, bentar aku gitu. Oke, terima kasih ya teman-teman yang udah hadir di sesi aku hari ini, malam ini. Mudah-mudahan apa yang aku sampaikan, apa yang kita obrolin malam ini tuh bisa ngebuka mata atau bisa ngebuka pikiran kalian untuk bekerja jadi sosial media spesialis gitu. Aku yakin sih eh, nggak susah ya untuk menjadi sosial media spesialis zaman sekarang itu. Lokernya banyak dan kalian bisa jadi freelance, bisa jadi in-house atau bahkan bisa ngebangun agensi sendiri gitu. Jadi hopefully materi yang aku sampaikan ini bisa berfaedah untuk teman semua ya. Dan tolong hadir di sesi selanjutnya karena sesi selanjutnya akan jauh lebih daging dari malam ini dan bye bye. Thank you udah merhatiin materi aku kali ini.